Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia
bisa mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Dengan cucuran darahnya di atas kayu salib. Haleluya. Darahnya menghapus dosa kita. Darahnya menyucikan kita. Darahnya membebaskan kita. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati kematian kebangkitan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia tidak mati selama-lamanya. Dia hidup. Haleluya. Dan dia bangkit naik ke surga. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami tidak khawatir Tuhan akan kehidupan kami, sebab kami memiliki Yesus yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Mari kita bagi diri bersama-sama. Sebab Yesus hidup.
sebab itu dalam kehidupan saat ini kami menghadapi masalah persoalan pergumulan dalam hidup ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak putus asa. Sebab Yesus kami hidup dan kami sanggup melewatinya bersama Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan kami mau pegang, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami semua umat-Mu pada pagi hari ini Bapa, untuk memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan Tuhan. Supaya mereka boleh beribadah bersama-sama kami, menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktu kami membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, selamat Hari Raya Paskah. Dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara kita yang baru pertama kali datang. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hari ini untuk beribadah. Bukan dengan kebetulan lagi ya, tetapi justru Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Di hari ini kita bisa memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Tuhan kita bangkit. Kita bersuka cita hari ini karena memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi kita tidak perlu takut dan gentar karena Allah kita hidup. Kuasanya besar, sanggup menyelamatkan kita semua. Haleluya. Marilah kita siapkan untuk memuji Dia, untuk menyambut Dia, karena Dia Allah yang berkuasa. Kita ditebus dengan darah-Nya yang mahal. Bahkan kehidupan kita telah ditukar oleh nyawanya. Kita bersuka cita. Mari kita ulang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan.
Dia firmankan, semuanya akan digenapi dalam kehidupan kita. Asal kita mau tetap setia, taat kepadanya, firman-Nya akan berlaku bagi setiap anak-anak-Nya. Marilah kita puji Tuhan, kita bersukacita karena darah-Nya penuh kuasa. Apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat hari ini, darah Yesus sanggup melepaskan kita. Darah Yesus sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Ekonomi sangat melonjak, kita bingung. Tetapi anak Tuhan senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita minta bangkit berdiri yang merasakan kesenangan dari tidak mengerti kebenaran akan firman-Nya. Marilah kita yang menjadi anak-anak-Nya yang terpaksa
Yesus, kita menjadi terang. Biarlah kita siap untuk menerangi sekeliling kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindungan
satu-satunya kekuatan kami, Engkau satu-satunya sukacita kami, Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu. Kau memberkati seluruh seisi rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sucikan, kuduskan kami semua oleh darah-Mu. Beri ketenangan, ketentraman, sehingga kami boleh mendengar sebagian daripada firman Allah, dan kami boleh menangkap sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan pertolongan-Mu menyertai kami. Haleluya. Untuk kami lewati hidup ke depan bersama-sama Engkau. Hari lepas hari kami mendapatkan kemenangan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Allah dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan isi hati-Mu, kuasa urapan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau singkapkan bagi kami, sehingga kami semakin kuat, semakin mantap di dalam Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Engkau pakai dengan urapan Dua kuasa Allah, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Kau berkati sekolah mereka, Kau berkati segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita belajar firman Allah. Selamat hari Paskah, puji Tuhan. Hari kemenangan, kuasa kebangkitan. Itulah bicara tentang kasih karunia. Kuasa kebangkitan itu adalah kasih karunia. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar tentang rahasia kerajaan. Haleluya. Rahasia kerajaan. Kita anak-anak kerajaan, kita sudah menerima rahasia kerajaan. Kita baca ayatnya di Markus 4 ayat 11. Markus 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan. Kepada kita saat ini yang mendengar firman Allah, telah diberikan, telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Apa itu rahasia kerajaan Allah? Seluruhnya ada di dalam firman Allah. 773-692 kata. Haleluya. Kasih karunia, kuasa kebangkitan. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Haleluya. Rahasia kerajaan Allah adalah kehendak Allah. Kita bisa mengerti kehendak Allah karena kasih karunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi. Saat kita terus berada dalam kehendak Allah, itu kita di bumi seperti di sorga. Haleluya. Yang pertama, apa rahasia kerajaan Allah? Yang pertama kita lihat nomor 1, tenang dan sabar. Saat ini apapun yang kita hadapi, apa kita bisa tetap tenang dan sabar? Bukan ketenangan biasa, tetapi tenang yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hari ini hari Paskah ya, kita sudah belajar biasanya Kristus anesti, Kristus hidup, alitos anesti, sungguh hidup. Haleluya. Sebelum kita lihat tenang dan sabar,
Kita lihat Kristus yang sudah mati untuk kita dan yang sudah hidup. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristos anesti, alitos anesti. Kristus hidup, sungguh hidup. Dia kekuatan Allah dan hikmat Allah. Inilah rahasia kerajaan Allah, sehingga kita bisa tenang dan sabar. Lanjut ayat 30, tetap 1 Korintus 1 tadi ayat 24 ya. Kita lihat ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Karya terbesar Kristus hari ini kita peringati. Oleh Dia kita berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi Dia, bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Inilah makna Paskah ya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus. Ditebus, haleluya. Haleluya. Sampai masuk di 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Haleluya. Sudah berapa kali kita memperingati Paskah, bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sudah selesai. Tugas kita adalah percaya, trust, dan sepenuhnya pakai kekuatan Allah. Trust itu rest itu sepenuhnya pakai kekuatan Allah. Haleluya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah Kristus. Haleluya. Sehingga kita bisa tenang dan sabar. Itu karunia. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Sabar itu artinya tenang. Tuhan akan menolong kita dalam sikap hidup kita, dalam pilihan kita, dalam reaksi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kita minta. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta? Kita minta itu hikmat dan pengertian ya. Sehingga kita bisa memperoleh rahasia kerajaan Allah. Ibrani 6:15 belum selesai ya, sampai berhenti, sampai menanti dengan sabar. Coba dilihat 2 Tawari 1 ayat 11. Kalau doa jangan salah minta ya. 2 Tawari 1 ayat 11. 2 Tawari 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, haleluya, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta apa itu? Kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Kita ini calon-calon raja ya. Kita sudah menerima rahasia kerajaan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu. Lah ini cuman bonus ya, enggak usah diminta. Bonusnya enggak usah diminta. Kita minta hikmat dan pengertian. Yang lainnya cuman bonus. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau.
Jadi yang kita minta hikmat dan pengertian, tenang dan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tenang dan sabar, sabar ya. Belajar sabar. Sabar itu syukur ya. Syukur itu setia. Terus tenang dan sabar. Yang kedua, kenapa kita bisa tenang dan sabar? Karena kita adalah milik Kristus. Belong to Christ. Kita itu milik Kristus. Kita sudah ditebus. Hari ini kita peringati, hari ini kita bisa duduk beribadah karena korban Kristus, Ibrani 9:14. Dan dia terus berdoa bagi kita. Dia sudah di sorga dan dia akan datang kembali. Dia terus berdoa bagi kita, Ibrani 7:25. Belong to Christ, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Kita terima ya, setiap ayat firman yang dibacakan kita terima. Firman Allah itu berkuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan damai sejahtera yang biasa ya. Bukan akan di situ, pasti memelihara hati, watch over, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahasa Indonesia ngomongnya dalam Kristus Yesus. Bahasa aslinya belong to Christ. Karena kamu adalah milik Kristus. Kita sudah apa tadi? 1 Korintus 1 ayat 30, kita sudah dibenarkan, dikuduskan, ditebus menjadi milik Kristus, ditebus dengan korbannya. Haleluya. Jumat Agung dia menderita untuk kita, kemudian masuk Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, dia menginjili semua orang yang di alam maut, dia melakukan tugasnya semuanya. Yohanes 3:16. Haleluya. Tugas kita 1 Yohanes 3:16, mengasihi seperti dia mengasihi kita. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita menjadi milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Galati 2 ayat 20. Sebab itu kita hidup oleh iman, bukan dengan penglihatan. Haleluya. Kenapa banyak anak Tuhan yang kecewa? Karena melihat kenyataan. Kita harus bisa melihat seperti Abraham menanti dengan sabar. Haleluya. Semuanya sudah digenapi. 2 Korintus 1 ayat 20. Dia sudah menggenapi semua. Sebelum lanjut, saya dengar lagi Matius 5:17. Matius 5:17. Matius 5:17, Matius 5:17, Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau sudah digenapi, terus tugas kita apa? Tugas kita itu trust. Trust itu rest. Ayatnya rest di mana? Sebelum lanjut, hafal ayatnya rest di mana? Yesaya 58. Ayo, itu rest. Apa maksudnya rest itu? Kita menghormati Dia. Haleluya. Percaya penuh. Yesaya 58 13-14 ayatnya dihafalkan ya. Nanti kalau yang enggak nututi, nanti sore masuk di YouTube GPPS Tropodo bisa diulangi lagi. Itu ayat untuk rest. Yesaya 58 13-14 itu rest. Percaya penuh. Haleluya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, perhentian, sudah selesai yang keenam. Dan yang ketujuh itu ke dalam tanganmu, entrust, percaya penuh. Itu kita bisa menghormati dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, perhentian penuh ya.
Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Jadi perhatikan, jangan kita punya acara sendiri. Semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Perhatikan perkataan kita. Perkataan kita harus sama dengan 773.692. Itu perbendaharaan kita. Kita simpan dalam hati kita dan keluar sebagai perkataan kita. Jangan sembarangan ngomong ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Maka engkau pasti bersenang-senang karena Tuhan, bukan karena keadaan. Kita bersenang-senang itu karena Tuhan. Dia sudah mati untuk kita. Dia menebus kita, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia mendoakan. Sebentar lagi dia datang kembali menjemput kita saat rumah di sorga, rumah kita sudah selesai. Dia menyiapkan segalanya. Kita bisa melihat terus sampai yang kekal. Haleluya. Bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku pasti membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini rahasia kerajaan. Kendaraan kemenangan. Haleluya. Aku pasti memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita terima semua. Semua janji Allah itu sudah digenapi. Haleluya. Haleluya. Menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti. Hidup menanti itu bukan hidup menanti tidak melakukan apa-apa. Kita menyembah. Menyembah itu bukan yang kelihatan tetapi sikap hati. Menyembah itu berapa lama? 1 hari 24 jam. 1440 menit, 86.400 detik menyembah. Sikap hidup yang menyembah. Haleluya. Selanjutnya, nomor 3, kita bisa merasa cukup, contentment ya. Itu rahasia kerajaan. Jadi orang itu tidak kurang terus ya, tapi bisa merasa syukur, merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, contentment, rasa cukup memberi keuntungan besar. Terus diingat ya, kalau baca firman jangan berpikir secara jasmani. Firman Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17, yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Kemuliaan jangan dipikir pakai secara manusia. Kita lihat contohnya Lazarus dan orang kaya. Mungkin di dunia yang namanya kemuliaan itu orang kaya itu ya. Tapi orang yang bisa melihat, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kemuliaan itu sampai kepada kekekalan. Lazarus terakhir di pangkuan Abraham, itulah kemuliaan. Jadi kemuliaan itu bukan yang di dunia ini. Dunia ini tempat pengolahan. Haleluya. Seperti Yesus mati di salib. Kelihatannya mati yang dengan posisi yang terkutuk untuk menanggung dosa kita. Tapi itu kemuliaan. Karena menggenapkan kehendak Bapa. Misi Yesus yang terbesar menggenapkan seluruh kehendak Allah. Punya rasa cukup. Ingat ya, ibadah itu apa? Ibadah itu bukan di Mesir. Banyak ibadah tapi di Mesir. Wah ya. Yang namanya ibadah itu harus keluar dari Mesir. Di padang gurun dalam naungan tiang awan, tiang api, menurut tuntunannya. Itu semua gambar-gambar yang masih ada. Ibadah itu di Kanaan, satu tempat ibadah. Ulangan 12. Haleluya, yang dipilih Tuhan, yang ada nama Tuhan, yang ada firman Allah. Baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Itu ibadah ya. Haleluya, dengan rasa cukup. Ibadah yang benar, dia tidak akan merasa kurang lagi. Merasa terima kasih, cukup kasih karuniamu.
Haleluya. Haleluya. Terus selanjutnya yang keempat, reach up. Efesus 6 ayat 16, bukan give up, bukan menyerah, tapi reach up. Haleluya. Apa itu reach up? Efesus 6:16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Haleluya. Dalam segala keadaan, nanti dicari Tuhan, Lukas 18 ayat 8 itu iman, trust, setia, iman yang sungguh itu setia, faithful. Haleluya. Lukas 18 ayat 8 itu sama dengan Lukas 18 ayat 8. Memperhatikan cara mendengar. Haleluya, mendengar, baca firman. Saat kita baca itu kan kita baca dalam hati ya. Nah, itu kita renungkan, itu kita juga mendengar. Jadi waktu Allah Bapa bilang dengarkanlah, itu sama dengan bacalah firman. Makan, didengar. Sebab dengan perisai itu kamu pasti dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saat ini pasca itu kemenangan, setan itu sudah kalah, yang ada cuma tipu daya. Ya. Haleluya. Jangan kena tipu daya iblis. Cara mengalahkan tipu daya iblis cuma firman. Haleluya. Lanjut sekarang, jangan give up ya, harus reach up. Bisa melihat sampai kepada kekekalan. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini lembah air mata, dunia ini tempat pengolahan. Haleluya. In his way, maksudnya tetap dalam jalannya. Efesus 2 ayat 10, tetap dalam jalan Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam jalannya. Terus dalam tuntunan Roh Kudus bermahkotakan bintang, Wahyu 12 ayat 1, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, berdiri di atas firman. Haleluya. Haleluya. Terus dalam jalan Tuhan ya. In his way. Dan lanjut sekarang, in his grace, dalam karunia-Nya. Mari kita terus bersyukur karena semua sudah diberikan kepada kita dalam karunia-Nya. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1, Allah itu firman. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Haleluya. Jadi segala kasih karunia itu sumbernya Allah. Allah itu firman. Sebab itu makan, baca. Haleluya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ini kemuliaan. Pasti melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dunia ini menderita seketika. Kita akan masuk ke dalam kemuliaan kekal. Di situ tudungnya ada 4. Ada 4 tudung, papannya rapat ya. Tudungnya 4 itu bicara tentang ini. 4 tudung itu bicara tentang kita itu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan. Itu 4 tudung itu. Semua papannya itu berlapis emas, tidak kelihatan lagi akunya ya. Haleluya. Lanjut 7. Buah ketekunan. Ini semua rahasia kerajaan ya. Buah ketekunan. Haleluya. Yakobus 1 ayat 4. Saat kita terus tekun, kita melihat apa itu buah ketekunan. Haleluya. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi, ini buah ketekunan. Apa buah ketekunan?
sempurna. Haleluya, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bu Henry, sampai sekarang saya masih kekurangan. Itu kita melihat secara manusia ya. Kita harus melihat pakai iman. Kita itu sudah dicukupkan semua. Yang ada di dunia ini hanya bentuk pengolahan. Mungkin itu bentuknya kekurangan, mungkin bentuknya sakit dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu semua sebagai pengolahan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berhenti di Yakobus dulu ya. Kita lihat Roma. Kita lihat Roma dulu, Roma 5. Roma 5. Kita lihat Roma 5 ya. Kita lihat mulai ayat 1. Roma 5 itu damai dan sejahtera. Haleluya. Seperti saat ini. Damai itu buahnya Golgota. Dia bangkit menang dan dia mengaruniakan keselamatan lengkap ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pasti menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Haleluya, bermegah ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya. Jadi kesengsaraan yang kita alami itu, kalau kita terus makan firman, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ujian hari-hari ini akan semakin meningkat. Dan kita semua sudah diberi karunia. Dia sumber segala kasih karunia. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab itu saat kita melihat buah ketekunan, saat ini kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menyertai kita sekalian. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? 2 Korintus 13 gampang ya. 2 Korintus 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah rahasia kerajaan. Inilah kuasa kebangkitan dan inilah kasih karunia yang saat ini terus menyertai dan melingkupi kita semua. Haleluya. Sampai kita masuk dalam keadaan serene peace, damai yang tenang, serene peace. Yesaya 48:18 ya. Yesaya 48:18, sekiranya engkau memperhatikan, baca, dengar, makan, perhatikan firman Allah, perintah-perintahku, maka damai sejahteramu pasti seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Dan kebahagiaanmu pasti terus berlimpah. Serene peace. Itu kita rasakan mulai saat ini. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Kita bersyukur ya. Haleluya. Kita mengalami semua ini karena kuasa kebangkitan yang kita peringati hari ini. Kita bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih.
sampai kita terhias sempurna. Terhias sempurna. Terakhir, nanti saya serahkan Bapak Gembala supaya Bapak Gembala bisa memberikan kesimpulan dan memberikan pesan-pesan Paskah pada hari ini saat kita memperingati Paskah. Kita lihat terhias sempurna, 2 Timotius 3:17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita itu manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Manusia kepunyaan Allah, belong to Christ. Sudah ditebus. Haleluya. Diperlengkapi. Kalau kita suruh tenang, suruh sabar, suruh macam-macam, enggak usah takut. Kita itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik itu cocok firman ya. Nanti Tuhan menyediakan semua. Sebelum saya serahkan Bapak Gembala, saya juga ingin menyaksikan betapa Tuhan itu sangat baik ya. Kalau kita mulai mengurus paspor, nanti Juli ini anak Gideon datang ya, Juli, Agustus, September, Oktober mungkin saya sama Bapak Gembala, Indo yang ngatur di sini. Waktu kita ngurus paspor, waktu ngambil paspor, semua orang yang ditemukan kita itu kita harus tahu betul ya. Terakhir waktu ngambil paspor, ada seorang bapak tua yang tahu-tahu jatuh ya kacamatanya ya. Kita itu harus penuh perhatian ya, enggak boleh cuek ya. Ya sudah, biar mau jatuh, aku sendiri ya repot kok masih ngantri paspor ya. Ngantri mau ambil paspor. Kita harus tahu apa perintah Allah. Perhatikan kesaksian hidup, praktek hidup orang yang mengalami kuasa kemenangan. Waktu saya lihat yang jatuh, saya ambilkan kacamata ya. Saya lihat, coba Pak, saya lihat murnya lepas ya, biasanya itu pakai obeng ya. Dan saya coba betulkan, karena tas saya itu tas serba ada ya. Emang tas untuk pelayanan ya. Jadi uang enggak ada, tapi uang enggak ada, enggak perlu uang, yang perlu kasih Kristus ya. Semua lengkap ya. Dan sudah itu omong-omong, dan akhirnya kita bicara tentang kasih karunia ya. Sampai saya enggak tahu kalau Bapak Gembala itu sudah masuk ya. Bapak Gembala nunggu saya kok enggak masuk ya. Bapak Gembala sampai keluar lagi, sampai saya dipanggil ya. Saat itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Waktu berangkat saya sempat perut ini sakit ya. Rencana saya mau pulang lagi karena dekat ya, pulang lagi mau perutnya sakit ya, tapi saya cuman terus dengar perintah. Akhirnya saya di sana sudah saya selesaikan semua. Dan saat itu saya merasakan, waktu saya dipanggil saya bilang saya tinggal dulu ya Pak. Iya Bu, sampai ketemu lagi. Di situ merasakan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Apa yang menjadi tugas kita ya? Bapak Gembala itu orangnya kan sering guyon ya. Kamu dapat bayaran piro dandani kacamata ya. Bayarannya tak terduga ya. Sukacita yang mulia dan yang saya terus bawa dalam doa. Terus saya itu mikir gini, orang yang ketemu kasih karunia, waktunya itu ndak kurang 1 menit, ndak lebih 1 menit ya. Saya karena perut ndak enak, saya cari tempat duduk, saya duduk, Bapak itu duduk sini Pak, duduk di sini. Ndak cukup sampai di situ. Waktu masuk masih ketemu lagi seorang bapak. Akhirnya ngomong-ngomong dan kita bicara tentang kasih karunia. Akhirnya mau pulang, saya cari ibunya, loh Bu, kok bapaknya di sini, ibunya di sini, sudah sepuh-sepuh ya. Bu, mari Bu duduk sini sama bapak ya. Mungkin orang kuno itu ada yang tidak biasa jejeran gitu ya. Jadi kalau duduk itu mungkin menghormati suami, jadi suaminya di depan, istrinya di belakang ya. Saya kan kebiasaannya seperti kantin waktu duduk ya, mesti tak panggil sama saya ya, mesti tak suruh jejeran ya. Bu, sini Bu, maju ke depan duduk. Akhirnya mungkin hanya sedikit pertemuan, detik-detik pertemuan saya berdoa, saya lanjutkan sampai rumah. Saya bilang sama Bapak Gembala, iya ya, orang yang ketemu kasih karunia semuanya sudah ditentukan Tuhan. Mari kita pakai hidup kita ini terus membagikan kasih karunia, bukan membagikan agama, beda ya. Kita tidak bicara tentang agama.
Kekristenan itu bukan agama. Kristen itu Kristus. Kristus itu kasih karunia. Kasih karunia. Dia sudah menggenapi forgive today, behold, Eloi, Thursday, finish. Dan terakhir, into the hand I place my life. Kita letakkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Rahasia kerajaan saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan dan memberikan pesan Paskah untuk tahun ini. Kalau Paskah tahun lalu kita masih ingat ya, saat itu Deon pulang, bisa pulang, dan saat itu Deon membagikan Kristus anesti, Alistos anesti. Kristus hidup, sungguh hidup. Kita anak Tuhan, kita menanti, kita akan dijemput Tuhan kembali. Selamat Paskah, saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah, ya. Rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Haleluya. Ini orang dunia tidak bisa ngerti, ya. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh juga kangelan untuk mengerti. Sebab itu saudara dan saya harus tumbuh, ya, sampai ngerti semua isi Alkitab. Walaupun mungkin sampai mati nanti kita belum mengerti, tapi setidak-tidaknya kalau kita itu ngerti banyak, ya, ngerti banyak, ngerti dalam segala hal banyak, itu untungnya besar, ya. Memang kalau orang punya satu pengertian tentang satu hal spesial, ya, itu juga untungnya banyak. Seperti dokter spesialis itu ngertinya kan cuma satu segi yang dia tekuni sungguh-sungguh. Hasilnya bagaimana? Luar biasa. Jadi dokter spesialis dalam satu hal yang terkenal, wah, berkatnya banyak. Apalagi kalau bisa mengerti dalam segala perkara, ya. Haleluya. Kalau anak saya, ya, Vindo ini sudah menikah, berumah tangga. Dulu kecilnya kalau saya kerja itu mungkin dia jarang saya beritahu, juga jarang ikut-ikut, ya. Begitu sudah menikah, sudah berumah tangga sendiri, baru tahu menghadapi. Sebentar sanyo rusak, sebentar lampu, sebentar bocor, ya. Nah, itu kalau tidak bisa dandani sendiri, ya, manggil tukang terus, lumayan. Kalau duitnya ada tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kita ngerti banyak, baik tentang mobil, tentang rumah tangga, tentang bangunan dan listrik, itu untungnya besar sekali, ya, untungnya besar sekali. Apalagi kita mengerti rahasia firman Tuhan, ya. Saudara dan saya ini semuanya tidak akan mati. Bukan berarti semua tidak mati, ada yang tidak akan mati, ya. Kita akan diubah, ya. Haleluya. Jadi kalau misalnya setahun 2 tahun lagi nanti Tuhan datang, ya, kita yang sungguh-sungguh dan Tuhan sudah tentukan kita ini bakalnya diangkat naik ke sorga, sakit pun sembuh, tua pun gak mati-mati. Karena apa? Tuhan sudah siapkan untuk diangkat. Sebab itu tubuh saudara saya ini harus dijaga, dipelihara, ya. Secukupnya, tidak berlebih-lebihan, ya. Berdoa, berjaga, makan yang cukup, yang baik, tidur yang cukup, ya. Semua itu perlu dijaga. Supaya apa? Kita siapkan tubuh ini juga lagi perbuatan baik, itu sudah Tuhan lengkapi, menunjukkan kasih kepada sesama manusia, ya, wajib itu perlu persiapkan. Karena tubuh kita ini sudah ditebus, ya. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Ditebus 1 kali cukup, ya. Nggak pakai diangsur, rohnya dulu tak tebus, besok tubuhnya, enggak. Tubuh, jiwa, roh kita ini sudah ditebus, milik Tuhan. Bukan miliknya setan, bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Nah, sebab itu tubuh ini
dipelihara. Kalau tubuh saudara dan saya belum ditebus, tak gawe karepe dhewe. Ya kan? Mau berbuat dosa, kayak mau ngantem orang, mau berbuat jelek, tubuh kita punya kita kok. Tapi tubuh kita ini bukan milik kita lagi, sudah miliknya Tuhan. Sebab itu hati-hati ya, tubuh kita dijaga, dipelihara. Haleluya. Tubuh kita pakai dengan yang baik, yang benar. Ya seperti kesaksian tadi Bu Endi itu, kalau pergi sama saya kemana-mana itu sudah ketemu bolong. Sampai orang itu tanya, sudah kenal lama tak sama itu? Enggak, baru kenal tadi. Lu kok kayak akrab begitu? Nah itu sifatnya istri saya seperti itu. Ya. Jadi saya perlu tambah kesaksian tadi, ketemu bapak yang kacamatanya lepas tadi ya. Kemudian bapak ini tahu-tahu nyeletuk ngomong tentang rohani. Saya ini pernah ikut orang, bos, mungkin orang Tionghoa atau orang Kristen. Dia sudah ditawari untuk percaya Yesus. Ya. Nah kemudian dia omong-omong itu, istri saya memberikan penjelasan. Yesus itu bukan masalah agama, Pak. Masalah keselamatan. Ya. Dan bapak ini jadi tambah mantep. Ya. Padahal dia itu mau berangkat ke sana, mau sembahyang. Ya. Tidak jadi masalah itu tidak jadi masalah. Kesana kemari, ke Yerusalem, kemana mungkin saudara diharuskan ke Israel cari Yesus, cari kuburannya Yesus, itu tidak ada artinya. Tapi yang penting percaya Yesus, sungguh-sungguh melakukan kehendak Dia, kita selamat. Jadi bukan masalah kesana tidak masalah. Dikubur cara apapun tidak masalah, asal hatinya percaya Yesus. Ya. Jadi bapak ini ketemu sama istri saya tidak kebetulan. Ada orang lain sudah menabur, ya, ketemu sama istri saya, dikuatkan lagi. Nanti satu saat orang ini pasti akan masuk ke gereja, percaya Yesus, beribadah kepada Tuhan. Ujung-ujungnya itu nanti kita tidak tahu. Ya. Jadi saudaraku, ini rahasia-rahasia yang luar biasa. Ya, termasuk pengangkatan tadi, termasuk juga menyampaikan berita firman Allah. Ya. Ini cara kerja Tuhan. Kita tidak tahu caranya, rahasianya tidak tahu, nanti Tuhan tunjukkan kepada kita sehingga kita bisa tahu semuanya. Ya, puji Tuhan. Biarlah pada pasca tahun 2023 ini kesempatan. Tahun depan mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Ini kalau bisa ini bukan satu kebetulan, berkat luar biasa. Ya, sebetulnya tidak bisa. Kita tetap masih harus pakai masker. Ada berita-berita, hati-hati. Ini COVID yang model-model lain mulai muncul. Ya. Kalau wisata dan sebagainya harus hati-hati. Nah ini sepertinya bagaimana? Bisa menakut-nakuti, bisa mengkhawatirkan, bisa membahayakan, mengancam kesehatan kita. Ya. Tapi kita punya Tuhan, kita juga waspada. Ya. Kita lakukan protokol kesehatan, tetap kita lakukan. Kita tetap berdoa. Ya. Haleluya. Tuhan pasti beserta kita. Kita semua tidak akan mati, tapi kita akan diubah, ya. Tubuh ini nanti, tubuh yang fana ini nanti diubahkan dengan tubuh kemuliaan itu masuk dalam kehidupan kita, mengubah, ya, jadi orang baru. Jadi manusia baru, bukan manusia baru saja, tapi manusia yang suci, yang kudus, yang sama seperti Kristus. Ya, yang mana Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, tembok tembus, ya. Waktu orang berdoa, semua pintu tertutup, dia tahu-tahu bisa masuk. Itu akan kita alami kalau saudara dan saya pelihara hidup ini dalam kesucian, kekudusan luar biasa. Ya, nanti sebentar saudara akan dapat telur Paskah, ya, ada ayat-ayatnya. Ya, semoga ayat-ayat itu berbicara kepada saudara, mengingatkan, menghibur, menolong, menguatkan saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kalau hari ini kami bisa memperingati kematian, kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan, kami yakin
haleluya, itu juga diberikan kepada kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan, istimewa rahasia kerajaan Allah, seluruh isi Alkitab ini Tuhan, Engkau bukakan, Engkau berikan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami semua siap sedia senantiasa untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan perbuatan yang cocok dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan, kekuatan dan kesehatan, boleh menikmati kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan, beberapa bulan lagi, haleluya, kami menikmati, haleluya, hari raya Pentakosta, curahan Roh Kudus dilimpahkan lebih banyak lagi, sehingga kami boleh tetap berapi-api, bersemangat untuk siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami juga akan terima Tuhan telur Paskah Tuhan, yang ada ayat-ayat firman Allah. Biar ayat-ayat ini berbicara kepada kami, menghibur kami, menolong kami, meyakinkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Bila berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, Tuhan tetap beserta kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala korban, persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda, karena mereka taat setia kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.